Dulu ditakuti, sekarang mulai diremehkan. Harimau Malaya yang pernah jadi kekuatan Asia Tenggara kini justru disebut tak lagi menakutkan. Tapi ironisnya, di saat tim senior mereka kehilangan arah, tim mudanya justru mulai bangkit. Dan di Indonesia, masalah klasik kembali muncul, wasit. Ini bukan kebetulan, ini tanda peta kekuatan sepak bola ASEAN sedang berubah. Dalam laporan media Malaysia, muncul satu penilaian yang cukup keras. Harimau Malaya kini tidak lagi menjadi tim yang ditakuti di Asia Tenggara. Ini bukan sekedar kritik biasa, ini adalah perubahan persepsi. Dulu, Malaysia selalu jadi tim yang diwaspadai, tapi sekarang lawan mulai berani menekan, permainan mereka tidak lagi ditunggu, dan aura tim besar itu pun perlahan menghilang. Perubahan ini tidak terjadi secara tiba-tiba. Ada satu momen yang benar-benar mengguncang fondasi mereka. Kasus pemain naturalisasi ilegal yang berujung sanksi FIFA. Ini bukan sekedar masalah administratif. Ini menyentuh hal yang paling sensitif dalam sepak bola. Kepercayaan. Sejak momen itu, momentum Malaysia terputus, performa jadi tidak stabil, komposisi tim terus berubah, dan yang paling terasa, kepercayaan diri menurun, tim yang dulu solid sekarang terlihat mudah dibaca. Dalam sepak bola modern, kekuatan tim bukan cuma dari kualitas pemain, tapi dari stabilitas sistem. Ketika pondasi itu terganggu, dampaknya ke semua lini. Dan disinilah Malaysia mulai kehilangan sesuatu yang dulu jadi keunggulan mereka. Aura menakutkan. Tapi cerita Malaysia tidak berhenti di situ saja. Di saat tim senior kehilangan arah, tim muda Malaysia justru menunjukkan sesuatu yang berbeda. Dalam laga melawan Indonesia U17, mereka menang 1-0, tapi bukan kemenangan biasa. Ini bukan soal dominasi, ini soal cara bermain. Malaysia U17 tampil dengan pendekatan yang sangat berbeda, bertahan lebih disiplin, tidak terburu-buru menyerang, fokus pada satu momen krusial. Mereka tidak menguasai pertandingan, tapi mereka mengontrol hasil. Tim seperti ini sering diremehkan karena tidak bermain indah, tidak dominan, tapi justru sangat efektif. Tapi jangan salah, tim yang sama sebelumnya kalah telak 0-4 dari Vietnam. Artinya, belum stabil, masih dalam proses, tapi mulai punya identitas. Ini fase yang paling berbahaya dalam sepak bola. Tim yang diremehkan tapi mulai percaya diri karena mereka bermain tanpa beban, punya motivasi tinggi, dan lapar pembuktian. Dan biasanya, tim seperti ini jadi pengganggu serius. Saat Malaysia mulai membangun ulang dari bawah, Indonesia justru kembali menghadapi masalah lama. Pertandingan antara Persib dan Dewa United seharusnya jadi laga biasa, tapi yang terjadi justru sebaliknya. Wasit kembali jadi pusat perhatian. Beberapa keputusan langsung memicu kontroversi. Gol yang dipertanyakan karena bola diduga keluar. Dan VAR yang tidak memberi kejelasan. Ini bukan soal satu pertandingan. Ini soal pola. Dalam liga yang sehat, keputusan bisa saja salah, tapi sistem harus transparan. Masalahnya di sini, penjelasan tidak ada, konsistensi tidak terlihat, dan efeknya langsung terasa. Klub merasa dirugikan, fans kehilangan kepercayaan, kompetisi jadi dipertanyakan. Kalau ini terus terjadi, kualitas liga akan ikut menurun. Sekarang, kita lihat lebih luas. Malaysia sedang membangun ulang dari dasar sepak bola mereka. Pelan, tapi mulai jelas arahnya. Sedangkan Indonesia punya kualitas pemain, tapi masih terganggu masalah sistem di liganya. Ini bukan soal siapa yang lebih kuat hari ini, tapi siapa yang lebih siap berkembang nanti.
Malaysia mungkin sedang diremehkan hari ini, tapi mereka mulai bergerak. Dan Indonesia mungkin terlihat lebih unggul, tapi masih punya pekerjaan rumah besar di sepak bolanya. Dan di sepak bola, yang bertahan bukan yang paling kuat, tapi yang paling cepat berbenah dengan kesalahannya.